201 dari kelas pemasaran pagi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester secara lisan. Dan pertanyaan pertama, seorang manajer di Indonesia melakukan negosiasi dengan mitra dari Jepang dan Amerika Serikat. Dalam prosesnya, pihak Jepang merasa komunikasi terlalu langsung, sementara pihak Amerika merasa komunikasi terlalu berlebihan. Yang A, analisis perbedaan gaya komunikasi dari ketiga budaya tersebut. Yang B, evaluasi kesalahan komunikasi yang dilakukan manajer. Yang C, rancang pendekatan komunikasi yang efektif untuk menjembatani perbedaan budaya tersebut. Jadi jawabannya, analisis yang A, analisis perbedaan gaya komunikasi. Indonesia cenderung sopan dan tidak terlalu langsung dalam berbicara, sedangkan Jepang itu lebih halus dan sangat menjaga etika komunikasi. Sedangkan Amerika Serikat lebih terbuka dan langsung pada inti pembicaraannya. Maka dari itu pihak Jepang itu merasa komunikasi terlalu tegas, sementara pihak Amerika merasa pembicaraan terlalu berbelit. Yang B, evaluasi kesalahan komunikasi yang dilakukan manajer Indonesia. Jadi manajer Indonesia itu kurang menyesuaikan gaya komunikasi dengan budaya lawan bicara. Akibatnya pesan yang disampaikan diterima berbeda oleh pihak Jepang dan Amerika, sehingga menimbulkan adanya kesalahpahaman. Yang C, rancang pendekatan komunikasi yang efektif untuk menjembatani perbedaan budaya tersebut. Jawabannya itu pendekatan komunikatif yang efektif. Manajer perlu memahami budaya komunikasi mitra bisnis, menggunakan bahasa yang jelas namun tetap sopan, serta menyesuaikan cara berbicara dengan karakter masing-masing dari setiap negara. Yang kedua, dalam sebuah organisasi sering terjadi informasi tidak sampai ke karyawan, pesan disalahartikan, dan konflik antar tim. Yang A, analisis jenis hambatan komunikasi yang terjadi, fisik, fisiologis, dan semantik. Yaitu yang A, jawabannya hambatan fisik dapat berupa gangguan jaringan atau jarak antar divisi. Hambatan fisiologis itu terjadi karena emosi atau kurang percaya diri, dan hambatan semantik muncul karena adanya perbedaan pemahaman bahasa atau sebuah istilah. Yang B, evaluasi dampaknya terhadap kinerja organisasi. Jadi dampaknya itu adanya hambatan komunikasi yang menyebabkan pekerjaan terjadi terlambat, adanya konflik antar tim, dan menurunnya produktivitas kerja sehingga tujuan organisasi tersebut itu sudah tercapai. Yang C, rancang solusi berbasis prinsip komunikasi bisnis yang efektif. Jadi jawabannya itu perusahaan itu perlu menggunakan komunikasi yang jelas, melakukan briefing secara rutin, dan memastikan media komunikasi yang tepat. Selain itu juga memastikan adanya feedback dari karyawan. Nomor 3, sebuah perusahaan startup di Bali menggunakan media sosial dan email untuk berkomunikasi dengan pelanggan internasional. Namun banyak pelanggan mengeluhkan respon lambat, bahasa yang kurang profesional, dan kesalahpahaman budaya. Untuk yang nomor A, analisis masalah komunikasi yang terjadi berdasarkan prinsip dasar komunikasi bisnis. Jadi masalah terjadi itu karena adanya respon pelanggan yang lambat, penggunaan bahasa yang kurang profesional, dan kurang memahami budaya pelanggan internasional. Jadi hal ini itu membuat pelanggan merasa kurang puas. Yang B, evaluasi peran teknologi informasi dalam memperparah atau memperbaiki masalah tersebut. Jadi jawabannya itu teknologi membantu komunikasi menjadi lebih cepat melalui email dan media sosial. Namun jika digunakan kurang baik, teknologi juga bisa menimbulkan salah paham dalam penyampaian sebuah informasi. Yang terakhir yaitu yang C, jelaskan bagaimana perbedaan budaya dapat memicu kesalahpahaman. Jadi jawabannya itu setiap negara memiliki cara komunikasi yang berbeda. Pelanggan luar negeri biasanya menyukai komunikasi yang cepat dan sangat jelas, sedangkan perusahaan menggunakan gaya yang terlalu santai sehingga masih dianggap kurangnya profesional. Baik, sekian dari pembacaan jawaban UTS secara lisan. Saya tutup dengan terima kasih.